Banyak berita tentang diabetes yang kita dengar setiap hari, tapi apakah semuanya benar? Halo, saya Amelia Fulka Sabrina, mahasiswi D3 Gizi, Poltekkes Kemenkes Malang. Sebelum masuk ke mitos dan fakta tentang diabetes, yuk kita lihat proses mulai dari makanan yang kita konsumsi hingga terjadinya peningkatan gula darah. Saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, pasta, dan kentang, tubuh akan memecah karbohidrat tersebut menjadi glukosa, yaitu gula sederhana yang digunakan sebagai sumber energi. Glukosa kemudian diserap dan masuk ke dalam aliran darah. Setelah makan, jumlah glukosa dalam darah meningkat. Tubuh pun perlu mengatur kadar glukosa agar tetap dalam batas normal. Ketika kadar glukosa meningkat, pankreas merespon dengan menghasilkan hormon insulin. Insulin berperan penting dalam membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh. Insulin dapat diibaratkan seperti sebuah kunci. Insulin membantu membuka jalan agar glukosa dapat masuk ke dalam sel dan kemudian digunakan sebagai energi untuk menjalankan berbagai aktivitas tubuh. Pada diabetes tipe 2, sel tubuh dapat mengalami resistensi insulin. Artinya, sel menjadi kurang responsif terhadap insulin. Akibatnya, glukosa menjadi lebih sulit masuk ke dalam sel. Karena glukosa sulit masuk ke dalam sel, glukosa semakin banyak menumpuk di dalam darah. Kondisi ini menyebabkan kadar gula darah meningkat atau disebut hiperglikemia. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pankreas berusaha bekerja lebih keras dengan menghasilkan lebih banyak insulin. Namun, kondisi ini tidak dapat terus dipertahankan tanpa batas. Seiring waktu, kemampuan pankreas untuk memproduksi insulin dapat menurun. Akibatnya, tubuh semakin sulit mengendalikan kadar gula darah. Jika kadar gula darah tetap tinggi dan tidak terkontrol dalam jangka panjang, diabetes dapat berkembang dan meningkatkan risiko berbagai komplikasi, seperti gangguan pada mata, ginjal, jantung, pembuluh darah, dan penyembuhan luka. Katanya, diabetes tipe 2 disebabkan karena seringnya konsumsi makanan tinggi gula. Faktanya, diabetes tipe 2 bukan cuma karena tingginya konsumsi gula, tetapi karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ada dari genetik, lalu ada dari pola makan, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Katanya, orang kurus tidak bisa terkena diabetes tipe 2. Orang dengan berat badan normal tetap dapat mengalami risiko diabetes tipe 2 karena ada beberapa faktor. Yang pertama, metabolisme dan juga gaya hidup yang kurang sehat. Katanya penderita diabetes tidak boleh makan nasi. Faktanya, penderita diabetes tetap boleh konsumsi nasi, asalkan porsinya diatur dan dikombinasi dengan lauk maupun sayur yang seimbang. Kalau gula darah sudah normal, obat diabetes boleh dihentikan. Jangan mengganti atau menghentikan obat secara mandiri. Konsultasikan dengan dokter maupun tenaga kesehatan. Jadi, jangan terlalu percaya dengan berita yang beredar. Cari tahu faktanya dari sumber yang terpercaya.